Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali bersama channel Teraca PNS dan Navigator Guru. Hai teman-teman semua, kali ini sesi wawancara. Nah, ini teman-teman banyak yang request wawancara kepada teman-teman yang peserta PPG yang sudah lulus di tahun 2021. Jadi di samping saya ada rekan saya yang namanya Irwan. Irwan ini peserta PPG tahun 2021 ya, Irwan ya? Iya, betul. Nah, PPG 2021 prodinya apa, Irwan? Prodi PGSD. PGSD teman-teman semua. Tapi hampir semua sama sih tahapannya, hanya prodinya mungkin beda-beda. Nah, kali ini kita akan membongkar beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan PPG, apalagi teman-teman yang kategori 1 yang sekarang sedang cemas deg-degan untuk menunggu hasil UKM PPG-nya. Ya, Irwan, selamat siang Irwan. Mohon maaf ini diganggu. Ada beberapa pertanyaan nih, Irwan, untuk teman-teman semua. Nanti saya akan mengajukan 7 pertanyaan Irwan untuk Irwan berikan penjelasan kepada teman-teman yang sedang menunggu hasil UKM PPG-nya. Nah, pertanyaan pertama untuk Irwan. Bagaimana sih Irwan untuk alur pengecekan hasil UKM PPG-nya, Irwan? Ya, berdasarkan pengalaman saya tahun 2021, alur pengecekan UKM PPG itu nanti setiap LPPK, admin LPPK masing-masing akan mengirimkan sebuah link, yang akan dikirimkan ke grup WA-nya atau grup Telegram-nya masing-masing. Nanti link tersebut dibuka oleh masing-masing mahasiswa PPG. Nanti di link tersebut untuk mengecekannya ada 2 yang harus dimasukkan, yaitu pertama adalah nomor ujian, kemudian tanggal, bulan, dan lahir mahasiswa PPG tersebut. Ketika sudah memasukkan 2 tersebut, nanti di situ tinggal klik sebuah kolom cek kelulusan. Nah, nanti di situ akan otomatis terlihat nama dan lain sebagainya. Nah, di situ ada dua yang harus dipenuhi oleh mahasiswa PPG, baik itu Dajab maupun Prajab, yang harus dipenuhi supaya lulus dan akhir mendapat sertif, yaitu lulus UKIN dan lulus UP. Ada beberapa pengalaman teman saya pada saat itu yang dia lulus UP tapi tidak lulus UKIN, artinya berarti UKIN itu dari portofolio sama UKIN praktek mengajar ya? UKIN itu berarti dari portofolio dan praktek mengajar. Itu saya kurang memahami, ada beberapa pengalaman teman. Adapun yang lulus UKIN dan dia tapi tidak lulus UP-nya, ada itu teman beberapa. Dan yang syaratnya itu harus 2, lulus UKIN dan lulus UP. Dua penilaian tersebut. Nanti di situ jika yang lulus dua-duanya akan tertulis lulus UKM PPG. Artinya jika tertulis lulus UKM PPG berarti kedua-duanya tersebut lulus. Tapi jika salah satunya tidak lulus, nanti akan tertulis disebutkan mana yang tidak lulus, nanti disebutkan jelas di informasi link yang dikirimkan admin kelasnya masing-masing. Iya, gitu ya. Oke, nanti linknya teman-teman pasti mendapatkan, atau biasanya ada di link yang UKM PPG ya, kemendikbud.id ya. Nah, mungkin itu nanti teman-teman bisa ngeceknya di situ. Nah, tadi juga ada 2, ada UKIN dan UP. Jadi teman-teman mudah-mudahan lulus semua. Jadi nanti pas dicek langsung keluarnya lulus UKM PPG ya. Nah, oke teman-teman semua, pertanyaan kedua, tahap apa sih yang akan kita lakukan setelah kita mengetahui nih hasil kelulusan UKM PPG? Ketika pas ngecek nih, kan teman-teman ngecek itu kan tanggal 3 November. Nah, ketika 3 November ini dicek, ternyata alhamdulillah lulus UKM PPG. Nah, tahapannya itu setelah itu tuh apa? Biasanya setelah kita sudah resmi lulus, mengisi nomor ujian dan tanggal, bulan, dan tahun lahir tersebut, lulus misalnya tanggal 3 November ya tadi. Iya, 3 November. Nanti beberapa minggu atau mungkin hitungan 1 bulan kurang lebih, nanti kembali admin kelasnya masing-masing akan mengirimkan link tersebut adalah untuk
mengecek atau melihat nomor sertifikat pendidik kita. Iya, jadi setelah resmi lulus melalui link, nanti kembali lagi akan dikirimkan link dengan link yang berbeda tentunya yang dikirimkan oleh admin kelas LPTK-nya masing-masing. Nanti dilihat bisa dilihat di situ nomor sertifikat pendidik masing-masing peserta. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau berarti nomor sertifikat pendidiknya dikasih tahu terlebih dulu mungkin ada. Terlebih dahulu nomor sertifikat pendidik itu diketahui oleh masing-masing peserta melalui mengecek di link tersebut. Berarti nanti ada kelas atau LPTK-nya memberikan kayak misalkan dokumen kali ya, apa gimana tuh untuk mengetahui kita nomor sertifikatnya tuh? Hanya identitas mahasiswa seperti nomor induk dan sebagainya. Oh, ngeceknya gitu ya? Ngeceknya. Oh, berarti ngecek itu ngecek nomor sertifikat kita ya? Hanya nomor sertifikat yang ditampilkan beserta identitas yang melekat pada mahasiswa PPG tersebut. Berarti kurang lebih 1 bulan ya nomor sertifikat itu keluar ya? Kurang lebih 1 bulan. Oke. Berarti kita tinggal menunggu teman-teman kalau sudah dinyatakan lulus ya. Nah, dulu nih ketika PPG, adakah teman Airwan yang tidak lulus gitu? Di beberapa teman ada, beberapa yang pada saat itu belum lulus UP atau uji pengetahuannya. Sebelum itu biasanya ada informasi jikalau misalnya ada mahasiswa yang belum lulus UP pada saat itu tahun 2021 akan dilaksanakan UP atau uji pengetahuan retaker ke-1. Waktunya adalah 1 bulan setelah pengumuman kelulusan tersebut. Jadi langsung. Jadi kebanyakan yang udah ya, yang tahun-tahun kemarin gitu, yang kebanyakan yang tidak lulus itu di UP-nya apa di UKIN-nya? Rata-rata berdasarkan pengalaman beberapa teman baik di LPTK yang sama ataupun di beda LPTK, rata-rata tidak lulusnya itu di UP. Oh, di UP ya kebanyakan. Oke. Alhamdulillah sih kita semua lulus ya teman-teman ya. Amin. Bahaya banget. Soalnya kita deg-degan kan lagi nunggu lulusan UKM PPG. Nah, dari berarti solusinya untuk yang lulus itu ada retaker ya? Ada retaker 1 bulan setelahnya ya. 1 bulan setelahnya. Nah, menurut Airwan tuh nih kita udah 1 bulan. Misalkan teman-teman udah lulus nih PPG, kemudian cek sertifikatnya, nomor sertifikatnya ya. Nah, dari pengecekan itu kita tuh nih dapat sertifikatnya tuh berbentuk sertifikatnya di sertifikat pendidik yang langsung tuh. Itu tuh kira-kira lama atau enggak? Atau ada juga berapa bulan gitu? Berdasarkan pengalaman saya waktu 2021, karena saat itu saya kebetulan gelombang 1. Gelombang 1 itu yang paling lama menerima sertifikat pendidiknya, sertifikat fisiknya. Kurang lebih hampir 6 bulan, 5 bulan itu baru menerima sertifikat pendidiknya. Tapi semuanya diserahkan atau kebijakan kepada LPTK masing-masing. Jadi per LPTK pasti berbeda. Pasti berbeda. Ada selisih 1 minggu, bahkan ada yang lebih dulu 1 bulan duluan dia udah dibagi sertifikat pendidik asli sudah. Tapi ada yang LPTK waktu itu saya itu hampir kurang lebih 5-6 bulan menerima sertifikat pendidiknya karena saat itu PGSD di tersebut mahasiswanya hitungannya ribuan banyak. Berarti PTK-nya masing-masing berbeda-beda teman-teman. Ada yang cepat, ada yang mungkin lama karena mungkin itu juga kita ketahui mahasiswanya banyak juga ya untuk pada saat PPG itu. Nah teman-teman, yang penting sih pertama sih lulus dia dulu ya Pak UKM PPG-nya, kemudian tadi pasti mengikuti setelahnya. Nah, apakah ada yudisium gitu kan banyaknya beredar nih kalau kita mau ngambil sertifikat tuh atau kita udah lulus tuh kita di yudisium semua peserta, apakah itu benar atau bagaimana prosesnya untuk pengambilan sertifikat pendidik ini? Saat itu di angkatan PPG Darjat 2021 ada yudisium. Setiap LPTK pasti menyelenggarakan yudisium dengan ketentuan standar protokol kesehatan. Jadi yang hadir pada LPTK tersebut, ketika pengalaman saya dulu hanya beberapa rekan atau beberapa teman saya yang terdekat ke LPTK tersebut
yang diundang, biasanya yang diundang itu melalui WA masing-masing peserta. Jadi ketika kita dapat WA dari admin, itu berarti kita mendapat pilihan yang diundang hadir. Berarti perwakilan ya? Perwakilan. Tapi khusus untuk mahasiswa terbaik dari masing-masing prodi, misalkan PGSD dan sebagainya, biasanya dia akan diundang hadir langsung, dijapri langsung oleh adminnya. Oh, luar biasa, ada peringkat terbaik juga ya? Ada lulusan terbaik. Kan di prodi, satu prodi itu kan ada 10 kelas misalkan. Apakah yang terbaiknya per kelas atau per prodi? Terbaiknya itu per prodi, misalkan per prodi dalam LPTK tertentu. Misalkan saat itu pengalaman di UPI PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, terbaiknya misalkan dari LPTK UPI di kelas berapa atau dari asalnya dari mana, misalkan dia kalaupun jauh atau berhalangan karena jarak yang jauh, biasanya sebisa mungkin yang terbaik itu diharapkan hadir, karena di situ yang terbaik akan diberikan simbolis penyerahan sertifikat asli pendidik, jadi istimewa. Jadi di antara teman-teman yang lain yang belum dapat sertifikat pendidik asli, berarti dia duluan ya? Dia istimewa, sudah ada serdiknya duluan. Luar biasa ya. Berarti setelah yudisium itu biasanya ke peserta yang selain peserta terbaik itu berapa lama pendistribusian sertifikat fisiknya? Kurang lebih kalau sudah yudisium itu tidak lama, kurang lebih 2-3 bulan kurang lebih. Oh, lama juga udah 3 dibandingkan menunggu dari yang gelombang pertama itu lebih lama juga. Luar biasa. Kurang lebih teman-teman tahu, kita kan gelombang ini kan kategori 1 kan cuma kita ya, dan gelombang 2 kan sedang melakukan konfirmasi kesediaan. Jadi yang mudah-mudahan sih gelombang kita secepatnya. Sehingga gelombang 3 itu sudah dapat semua gitu sertifikat pendidik yang fisiknya. Nah, coba pertanyaan terakhirnya, langkah apa sih bisa diceritakan yang kita lakukan ketika sudah yudisium, kemudian sudah diberikan sertifikat pendidik fisiknya, kita kan nanti ambillah ke sana gitu kan. Kan pada saat itu kan pas saat itu pandemi ya, pandemi jadi mungkin ada keterbatasan ya. Nah mungkin skema yudisiumnya seperti itu, mungkin juga berbeda-beda dari setiap LPTK pasti berbeda-beda. Nah ingin tahu sih nih teman-teman juga, kalau ketika kita sudah dapat serdiknya, fisiknya, nah apa sih yang harus kita uploadkan atau yang kita urus ke dinas pendidikan kita atau kemana dulu ya, bisa diceritakan? Sebelum ke serdik sebenarnya prosesnya di sebelumnya lumayan agak panjang dulu ya. Biasanya di akhir tahun, di akhir bulan Desember, karena kan lulus itu nanti pengumumannya November ya? Iya, November. Tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal 3 November, insya Allah keluar kelulusan UPIN dan UPI gitu. Iya. Nanti biasanya ketika sudah ditentukan resmi lulus di tanggal tersebut, bulan tersebut, nanti di akhir Desember, akhir tahun, berarti akhir tahun bulan Desember, biasanya nanti akan muncul NRG, nomor registrasi guru. Jadi sebelum ke proses sertifikat pendidik itu ada yang didahului dengan nomor NRG tersebut. Nomor NRG tersebut biasanya muncul secara by system di info GTK-nya masing-masing guru. Iya. Berarti itu input langsung dari kementerian ya? Iya, langsung. Jadi setiap peserta yang lulus pasti nanti dapat NRG by system. Nah, nanti NRG tersebut biasanya harus diinputkan atau dimasukkan ke Dapodik. Berarti dari Dapodik sekolah ya? Dari Dapodik sekolah. Iya. Nanti ketika sudah itu, nanti baru berproses, karena menunggu proses turunnya serdik itu kan lama, tidak bisa ditentukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung kebijakan dan jumlah peserta dari LP3 masing-masing. Jika LPTK-nya mahasiswanya banyak, misalnya PGSD, biasanya hampir memakan waktu lebih dari 3 bulan, ataupun di luar itu ada yang lebih cepat. Sebelum ke sertifikat pendidik, biasanya LPTK itu mengeluarkan surat keterangan lulus, jadi SKL, dan nanti SKL itu sambil menunggu jadi bukti fisik menjelang sertifikat pendidik. Tapi SKL itu tidak bisa jadikan apa ya, hanya bukti sementara saja. Nah, ini NRG yang by system ya? Yang by system itu NRG, berupa susunan angka itu yang otomatis by system. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat NRG ya, ini ada pertanyaan nih ya. Agak sedikit ke peruangan nih.
kalau NRG sudah datang, misalkan kita kan bayar sistem 1 bulan, NRG sudah datang, apakah pembayaran tunjangan itu ketika NRG sudah keluar atau ketika serdik fisiknya keluar? Nah, sedikit pengalaman, saya kan waktu itu gelombang 1 diumumkan lulus itu kalau tidak salah bulan Agustus, karena saat itu pandemi, pernah PPKM darurat dan sebagainya, sampai ditunda UP sampai 3 kali, ke-4 kali baru berhasil UP dengan UP daring domisili. Keluar NRG itu di bulan Desember. Berarti semua pasti Desember ya? Semua pasti, mau angkatan 1, angkatan 2. Pada saat itu di tahun 2021 ada 4 angkatan sebenarnya. Angkatan 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang cepat prosesnya itu angkatan 4. Jadi tidak lama langsung. Dia UP bulan sekian keluar pengumuman, NRG keluar. Nah, NRG waktu itu keluar di Desember 2021. Kemudian tidak lama Januari, Februari, kurang lebih di bulan Maret itu biasanya masing-masing peserta PPG yang sudah resmi memiliki NRG biasanya itu memasukkan di input, di Damodi. Nanti jika LPTK-nya cepat mengeluarkan serdi, bisa langsung si sertifikat pendidik itu dikumpulkan atau diberikan kepada admin dinas pendidikannya masing-masing. Intinya apa namanya? Fotokopian ya? Fotokopian. Itu legalisir apa fotokopi biasa? Biasanya tergantung dinas pendidikannya masing-masing. Kalau dulu pengalaman? Saya waktu itu legalisir. Legalisir? Iya. Berarti pas ngambil serdik kita siap untuk legalisir lagi ya? Biasanya nanti otomatis di LPTK itu pasti dikasih legalisir. Jadi kita nggak perlu legalisir ulang. Iya. Jadi setelah dikumpulkan itu, jadi untuk yang penerima sertifikat pendidik pertama, maksudnya penerima TPG, tunjangan pendidikan guru atau lebih gampang bilang serdik lah ya, dananya gitu, yang mengarah ke dana. Jadi untuk pertama kali wajib mengumpulkan sertifikat pendidik. Berarti itu dulu ya, untuk bisa dapat SKTP itu ya, untuk dapat tunjangan itu ya. Tunjangan. Berarti NRG keluar pun belum tentu itu tunjangan bisa keluar ya? Belum tentu. Jadi pokoknya di sertifikat pendidik itu, jadi kita mudah-mudahan berdoa gitu sertifikat pendidik itu cepat. Karena pasti dinas pendidikan masing-masing itu butuh dan meminta serdik dari penerima pertama. Itu hampir bisa dipastikan semua dinas pendidikan seperti gitu ya. Berarti bisa jadi berbeda kayak misalkan PTKA, PTKB, PTKA 1 bulan atau 2 bulan selesai dapat dapat sertifikat fisik, kemudian B ternyata belum, berarti bisa jadi triwulan 1, triwulan 2 udah beda ya penerimaannya ya? Enggak, biasanya LPK itu sudah pasti dia mengeluarkan sertifikat pendidik sebelum pemberkasan TPG itu di TW1 di akhir. Jadi sebelum deadline pemberkasan, jadi pasti LPTK itu sudah punya hitungan masing-masing. Ya. Walaupun beda lama bulan, tetap pasti pemberkasan sama ya. Berarti semuanya tidak ada yang close dong, yang TW1 ya dapat semua gitu ya. Pasti, insya Allah pasti. Tapi semuanya itu selain sertifikat pendidik, selain NRG, yang jangan sampai dilupakan adalah info GTK yang berdasarkan inputan dari Dapodi tersebut. Jadi ketika sudah diupload NRG, diupload serdik, kita cek info GTK. Info GTK. Jadi itu pusatnya di situ. Jadi kita berkas semua lengkap, tapi info GTK kita tidak valid. Misalkan jumlah jam mengajarnya kurang, jika jenjang SMP atau dan sebagainya, itu percuma saja. Jadi Dapodik itu yang harus benar-benar dipastikan. Berarti info GTK ya? Info GTK. Jadi Dapodik kita dengan operator sekolahnya masing-masing harus sering berkomunikasi. Takutnya apakah kita yang invalid bagian apa, sebagai apa, itu harus sering bertanya. Berarti harus benar-benar tadi teman-teman itu akan langganan ngecek info GTK. Ya, kurang lebih harus. Apalagi kalau mendekati pemberkasan ya. Pemberkasan itu biasanya setiap dinas kebijakannya masing-masing. Kurang lebih biasanya itu di bulan Maret. Biasanya di bulan Maret. Karena biasanya pencairan triwulan 1 itu di bulan April. April itu insya Allah yang lulus keluar di NRG-nya di bulan Desember, insya Allah di bulan April itu paling telat biasanya pencairan.
Jadi pemberkasannya Info GTK valid, sertifikat pendidik, NRG sudah diinputkan, jadi itu selesai di tanggal 31 Maret. Ya. Itu supaya tenang karena di April itu biasanya rata-rata dinas pendidikan itu sudah pencairan dana TPG ke rekening guru masing-masing. Oke. Teman-teman semua, kalau ada masalah cair mencair pasti teman-teman semangat. Jadi sekarang berdoa mudah-mudahan kita semua dengan kelulusan di UKM PPG-nya. Nanti 3 November kita sama-sama untuk melihat hasilnya teman-teman semua. Dan teman-teman semua tadi sudah ada nih roadmap-nya. Nanti teman-teman bisa putar ulang lagi video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan kita bisa wawancara lagi. Jika misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan teman-teman di kolom komentar apa yang ingin teman-teman tanyakan, dan kita akan hadirkan materi-materi atau narasumber yang sesuai dengan pertanyaan teman-teman semua. Airwan, terima kasih ya. Mudah-mudahan Airwan sehat selalu dan diberikan kesuksesan, dan doakan kita juga yang sedang menunggu ini kelulusan UKM PPG dimudahkan dan tidak ada halangan. Terima kasih, sampai jumpa kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.